فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian kejadian yang terbesarnya dan yang terdahsyatnya, ya, itu adalah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini di urutan penyebutan penulis kejadian yang kelima. Kata beliau, yaumal itsnaini qada yakina it akmalat thalatha wa sittina. Dan pada hari Senin beliau wafat secara meyakinkan saat beliau telah menyempurnakan umur 63 tahun. Iya. Dan ini syah di dalam hadits Aisyah, hadits Ibnu Abbas, diriwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Sebelum Rasulullah wafat itu beliau sakit, ya. Beliau sakit dan ada silang pendapat tentang sakitnya, berapa lama beliau sakit. Iya. Akan disebutkan oleh penulis nanti. Baik. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalnya di rumah Aisyah. Jadi beliau minta izin kepada istri-istrinya supaya dirawat sakitnya di rumah Aisyah. Sebab tidak mungkin ya berbagi hari di kondisi beliau apa? Sakit. Tapi bersamaan dengan itu beliau minta izin kepada istri-istrinya. Dan itu dari kebaikan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan dari kehususan seorang Nabi, dia dikubur di tempat dia meninggal. Karena itu di kelanjutan bait syairnya di sini dikatakan oleh penulis, wadafnu fi bait ibnati siddiqi fi mawdi'il wafati an tahqiqi. Dan penguburan beliau di rumah putri As-Siddiq. Siapa putri As-Siddiq? Aisyah radhiyallahu anha. Ya, pada tempat beliau wafat dengan kepastian. Itu pasti ya di situ. Di kuburnya. Jadi Aisyah itu punya dua kamar ya rumahnya. Jadi kamar yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau dikubur di situ. Setelah Nabi dikubur di situ, kamar ini berubah menjadi kuburan. Aisyah tidak pernah sholat di situ. Beliau sholat di bagian lain dari rumahnya. Dan kamar ini muat untuk 3 orang. Jadi Nabi setelah dikubur di situ berubah kamar ini menjadi kuburan dan tempatnya muat untuk 3 orang. Nabi sudah dikubur situ, berarti sisa 2 orang. Jelas ya? Ketika Abu Bakar Siddiq meninggal, dikubur di situ. Sisa 1. Dan Aisyah sangat berharap yang 1 itu untuk dia. Tapi ketika Umar bin Khattab meninggal, datang atau sebelum meninggalnya Umar, ya beliau ditikam oleh Lu'lu'ul Majusi, tanda-tanda ajalnya sudah dekat, maka beliau kirim orang minta izin kepada Aisyah supaya dikubur di situ. Iya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan akhlaknya yang tinggi, kebesaran jiwanya, dan beliau mengenal keutamaan Umar bin Khattab, maka beliau izinkan lebih dahulukan Umar atas dirinya. Padahal yang berhak itu siapa? Aisyah, dia punya tempat. Dia punya tempat. Maka dikuburlah di situ siapa? Umar bin Khattab. Ya karena sudah penuh. Aisyah sendiri ketika wafat, beliau dikubur bersama kaum muslimin di Baqi'. Jelas ya? Baik. Jadi di sini selesai ya dari pembahasan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kisah wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini perlu tema pembahasan tersendiri. Iya, karena di dalamnya banyak hikmah, banyak pelajaran, dan banyak kaidah-kaidah syariat yang perlu kita kenal. Baik. Kemudian di bait syair yang ke-98 dikatakan wa muddatut tamridi 5 syahri wa qila bal thuluthun wa khumsun fadri. Dan masa perawatan 2/5 bulan, 2 kali per 5 bulan. Iya. Juga ada pendapat bahwa 1/3 ditambah 1/5 bulan. Ketahuilah hal tersebut. Apa artinya ini 2 kali per 5? Hah? 1 bulan kalau antum bilang 1/5-nya. Berapa hari itu? Hah? 6 hari kan? 2 kali 1/5 berarti
12 hari. Jadi ada yang mengatakan masa sakitnya 12 hari. Masa sakitnya 12 hari. Kemudian ada yang mengatakan masa sakitnya 1/3 dan 1/5. Kalau 30 hari 1/3 berapa? 10. Ditambah 1/5 6, berarti 16 hari. Itu pendapat lain. Jadi ada yang mengatakan masa sakitnya 12 hari, dan ada yang mengatakan masa sakitnya 16 hari. Dan ada juga yang mengatakan bahwa masa sakitnya 10 hari. Iya, 10 hari. Tapi mayoritas ulama itu menyebutkan bahwa beliau sakit 13 hari. Mayoritas ulama. Kemudian beliau meninggal. Meninggal sallallahu alaihi wasallam.